Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusko. Berjumpa kembali di Idea Clubs Malang Pusko Media. Edisi kali ini kita akan membahas tema yang menarik, tema yang selalu didambakan oleh kita semua tentang kebahagiaan. Tapi ini adalah tulisan dari Dr. Rahmat Hakim, MMA, ya. Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang diterbitkan Malang Pusko Media pada edisi Senin 4 November 2024 lalu. Judulnya Indonesia Kebahagiaan dan Harapan. Tapi di balik tulisan itu, ya kan, ada informasi yang paling menggembirakan bahwa ada survei di dalam tulisan itu yang ditulis atau dirilis sama Pak Rahmat bahwa Indonesia nomor 2, negara nomor 2 di dunia yang paling bahagia. Itu versi apa? Ini Ray Dalio Great Power Index tahun 2024. Tapi ada survei lagi yang juga menyebutkan ada versi yang berbeda. Ya, nanti kita akan bahas atau ulas di dalam podcast Idea Clubs hari ini. Ya. Kita sampai menunggu Pak Rahmat sampai ini hari Jumat. Tapi ini momen yang paling religius ini. Kita ngomong tentang kebahagiaan di hari yang istimewa, hari yang mulia di hari Jumat. Saya sapa dulu Pak Rahmat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Pak Rahmat ini dari penampilannya sudah kelihatan kayak syariah banget. Beliau saya perkenalkan, sekarang jabatannya adalah Kepala Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 2020 sampai 2025 mendatang. Sebelumnya dia juga katanya tadi PAW ternyata. Prodi Ekonomi Syariah juga tahun 2018 sampai 2020. Nah, sebelumnya dia sempat mengenyam pendidikan di University Science Malaysia, jurusan Bisnis Islam. Nah, yang sebelumnya ini 10 tahun beliau mondok di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, termasuk kuliah di Universitas Gontor juga. 10 tahun beliau. Asli mana? Ternyata dia asli Arema. Nah, Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, ya. Pak Rahmat, kita langsung masuk ke tema. Jenengan kok menulis ini di kala Pak Prabowo jadi presiden, atau memang ini sesuatu yang menggembirakan atau sekaligus refleksi bahwa Indonesia mengalami kebahagiaan di tahun 2024 ini, atau Indonesia mengalami penurunan kebahagiaan? Monggo dijelaskan. Terima kasih Pak Halim, sebelumnya kami sudah diundang di mana di podcast ini ya, Pusko Media. Banyak tulisan saya juga dimuat, saya terima kasih untuk itu. Yang pertama adalah berkenaan dengan kebahagiaan. Kenapa kok saya nulis? Karena saya ini senang mengumpulkan kata-kata bijak Pak Halim. Jadi di dalam HP itu berkenaan dengan ini itu banyak juga yang memang judulnya itu sebenarnya tentang kebahagiaan dan itu sering nongol di HP saya gitu, misalnya tentang filsafat Stoik dan kemudian kebahagiaan dalam Islam misalnya. Itu kami olah dan akhirnya muncul ide tulisan itu karena ada survei itu tadi Pak. Jadi survei dari Rayus Daliot itu, kemudian ada survei juga dari World Happiness Report. Nah, kami kalkulasi tiba-tiba kok ada sesuatu yang menarik. Kan ada perbedaan ranking, yang sini tinggi, yang sini kok rendah. Maka itu menarik untuk ditelisik lebih dalam. Misal apa saja indikatornya yang digunakan sehingga kok yang satu tinggi, kemudian yang World Happiness Report itu jadi rendah. Nomor 80 gitu. Ternyata dilihat dari sisi situ, ternyata dari Rayus Daliot itu menggunakan indikator yang sangat kualitatif ya. Misal persepsi tentang kebahagiaan seseorang. Misal kemudian persepsi angka harapan hidup sehat. Kemudian yang ketiga tentang dukungan sosial. Nah, kita tahu bahwasanya di Indonesia itu kan orangnya sangat sosial sekali. Maka di survei 5 tahun terakhir kalau nggak salah di
World Giving Index itu, jadi indeks pemeringkat untuk negara yang paling dermawan kan Indonesia yang paling tinggi. Ya, Ya mungkin itu ada kaitannya di situ sehingga dari indikator yang sangat subjektif dan kualitatif itu dia menjadi negara terbahagia nomor 2. Tetapi dari sisi rilis report dari World Happiness ya, jadi dari kebahagiaan dunia itu Indonesia justru di peringkat 80 dari 143 negara. Nah, yang jadi pertanyaan loh, kenapa kok rendah seperti itu kan gitu ya? Ternyata di situ yang ini ada 6 indikator, itu rata-rata memang sangat kuantitatif, misal PDB negara. Nah, kemudian tentang indeks tentang persepsi korupsi, kemudian indeks tentang kebebasan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, dari situ ternyata ya memang terlihat ada perbedaan indikator dalam survei itu juga nyambung dengan apa yang terjadi secara ekonomi di Indonesia. Misal sudah marak isu ya berkenaan dengan menurunnya kelas menengah, yang dulu itu kelas menengah itu sebenarnya adalah mereka yang berpendapatan di dalam 1 bulan itu Pak Halim 2 juta sampai 9 juta. Nah, itu jumlahnya ya sekitar 4 tahun yang lalu itu 57%. Nah, sementara di tahun ini itu tinggal 47%. Berarti kan berkurang sekitar 10%. Ini yang kelas menengah saja, belum kelas menengah yang bawah. Maka dari situ secara kuantitatifnya nyambung dengan survei yang dirilis oleh World Happiness itu tadi. Mengapa sampai di angka yang 80 dari 143 negara. Gitu Pak. Tapi Pak Rahmat, menarik kalau yang kita kembali dulu ke survei yang Ray Dalio ya, Great Powers Index. Bukannya kita pengen bersenang-senang atau berbahagia karena survei kita nomor 2 ya. Negara, kalau orang bahagia, keluarga bahagia, rumah tangga bahagia itu sudah biasa. Tapi ini negara paling bahagia. Ternyata ada indikatornya. Indikatornya, betul. Negara paling bahagia loh. Dan Indonesia menempati ranking nomor 2. Dan ini survei yang dibikin di berbasis Eropa, yang tidak orang Indonesia sendiri bikin. Tadi Pak Rahmat bilang bahwa ini sangat subjektif. Tetapi kalau melihat dari cara kerja surveyornya, itu kan pasti berarti kan data yang disampaikan, entah itu yang disurvei secara random ataupun berarti kan memang Indonesia pengakuannya, artinya dari sisi subjek meskipun subjektif, tapi itu adalah pengakuan jujur, ya kan, pengakuan jujur bahwa merasa ada. Saya yang ingin bertanya itu ini, persentase penduduk bahagia yang dilaporkan sama presentase penduduk yang melaporkan kenikmatan setiap hari, itu gimana maksudnya Pak? Bahagia yang dilaporkan berarti kan otoritas, berarti masyarakat bahagia yang dilaporkan oleh pemerintah. Tapi kalau dari merasa kenikmatan bahagia antara ranking 1 sampai 10, ya pasti akan banyak yang merasa lebih bahagia. Karena ya kita kan negara yang religius. Nah, itu kan pernah saya tulis juga. Loh, kenapa kok begitu? Karena kita diajari bersyukur, Pak. Bersyukur, kemudian qanaah kan kaitannya seperti di situ. Jadi memberikan stimulasi di dalam otak itu bahwasanya kita harus bersyukur terus dan lain sebagainya. Sehingga kalau disurvei Pak ya, misal Pak Halim, saya kasih nilai 1 sampai 9, letak kebahagiaan sampean di mana? Pasti kita secara subjektif menganggapnya di atas 7. Karena kenapa? Oh, saya harus bersyukur kan gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya nyambung juga. Meskipun punya utang. Betul. Itu. Jadi ada sisi-sisi yang memanipulasi dalam tanda kutip, Pak ya. Untuk kita kalau disuruh begitu secara subjektif ya pasti kita harus mengaku kita bahagia. Karena kenapa? Itu tadi bersyukur. Maka kan dalam Al-Qur'an itu la in syakartum la azidannakum, kan. Jadi kalau kamu bersyukur maka ditambah ya. Jadi tetap kalau misal secara khususnya orang Indonesia ya pasti kalau ditanya ranking kebahagiaannya 1 sampai 10 misalnya, pasti dia jawab di atas 7 ya, karena takut dianggap nggak bersyukur dalam tanda kutip. Gitu Pak. Oke Pak Rahmat. Tadi kalau yang ini survei yang World Happiness tadi, Pak Rahmat bilang kelas menengah turun. Itu maksudnya
kita itu lebih terpuruk apa jumlahnya turun itu karena mereka sudah naik kelas atau gimana? Sebenarnya kan kalau merujuk ke 57% sampai turun berapa? Turun 47%. Itu berarti dari sekian banyak kelas menengah itu banyak yang turun kelas, Pak. Oh, malah turun? Malah turun kelas. Nah, karena kenapa? Karena itu tadi, karena yang selama ini kan yang ada insentif, misal bansos itu kan yang kelas bawah. Tetapi yang belum dirawat adalah kelas menengahnya. Padahal untuk kenaikan dari harga-harga itu kan dikenakan kepada seluruh orang. Ya. Yang bawah sudah diberikan insentif, tapi yang tengah kan belum, Pak. Akhirnya kan biaya yang dulu seharusnya, misal ya, inti contoh konkret saja. Saya punya motor Vario merah itu 125. 2014 yang lalu itu saya gunakan untuk mengisi Pertalite full itu 38.000, Pak. Full 30 2014. Tapi 2024 fullnya itu berapa, Pak Alim? Sampai angka 58.000. Berarti kan dalam kenaikan. Begitu. Jadi harusnya 38.000 itu cukup saya gunakan beli Pertalite untuk full. Sekarang saya harus nambah lagi sebanyak 24.000 untuk menjadikan tangki itu full. Sehingga untuk pembiayaan yang lain kita berkurang. Itu sebenarnya contoh konkretnya begitu. Ya. Itu dalam satu variabel item saja. Ya. Belum nanti kalau yang lain, misal asuransi, kemudian air, listrik, dan lain sebagainya. Itu jadi itulah yang mengakibatkan kelas menengah itu turun karena banyak pembiayaan yang harus dia biayai akibat dari kenaikan. Sementara pendapatan flat. Nah, begitu. Ya, sementara pendapatan itu secara umum dari survei itu hanya naik sekitar 5-7%. Lah ya, 5-7%. Nah, ternyata inflasinya kan di atas. Jadi untuk mengejar itu belum nyampe. Akhirnya itu yang terjadi, kelas menengah kita turun sekitar 10%-an dari 57% ke 47%. Pak Rahmat, kalau kita ini bicara ini agak dikaitkan sama politik gak apa-apa ya. Karena kita sudah harus diakui mau surveinya itu dianggap subjektif, itu kan subjektif. Tapi kan ini ada buat happiness-nya kita masih nomor 80. Tapi data survei itu juga data, kan? Betul. Meskipun Pak Prabowo juga bilang jangan senang dulu dengan angka, dengan data dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian menggeliti, ada pertanyaan misalnya. Berarti kalau misalnya versinya Ray Dalio Great Power Index ini, kepemimpinan Jokowi berhasil dong? Secara survei, kalau kita menganggap bahwasannya itu ilmiah ya Pak, kita harus percaya itu, ya berarti iya. Secara subjektif ya, maksudnya kualitatif. Tapi kalau dari what happiness itu berarti belum secara kuantitatif konkretnya. Kalau gitu, masalahnya kan begini Pak Alim ya dan pemirsa sekalian, kebahagiaan itu kan bisa dilihat memang dari dua sisi Pak Alim. Sisi ketenangan batin dengan sisi keberadaan materi. Nah itu yang memang selalu menjadi perdebatan. Maka saya mengutip kata-kata Aristoteles itu kan. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah menikmati yang sedikit. Nah, kalau dari persepsi itu, berarti yang World Dalio Index itu yang masuk kategori itu. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau kita mengikuti mungkin filosofi yang lain ya, kalau tidak ada logika, kalau tidak ada logistik, maka tidak bisa berjalan. Berarti kan itu filsafat materialisme kan berarti. Nah, secara itu berarti World Happiness Index itulah yang masuk ke situ. Jadi itu. Jadi kita bisa masuk dari mana ya? Nah, tergantung perspektif kita terkait itu. Gitu Pak. Ya, berarti tetapi kalau apa yang dari World Happiness tadi, Indonesia masuk ranking 80. Nah, itu Pak Rahmat menilainya yang paling membuat kita ya kan itu agak jelek dalam tanda kutip rankingnya itu di indikator apa? Di korupsi indikator tadi. Iya bisa termasuk korupsi ya. Angka korupsi kita kan terus naik. Kemudian indeks demokrasi di situ ada juga kebebasan berpendapat itu juga
bagian ini kalau kebebasan berpendapat berarti kan kaitannya sama demokrasi Pak ya. Itu kan kaitannya sama itu, angka demokrasi kita juga menurun. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan PDB. PDB kita masih sekitar 100 triliunan gitu. Nah itu masih rendah. Nah itu juga kaitannya bisa dikaitkan sama apa? Kebocoran terjadi di mana-mana. Kemudian nanti apalagi ekspor kita belum bisa meningkat dan lain sebagainya. Nah itu nanti sebenarnya ini juga makanya saya mengkaitkan judul itu kan begini Pak, Indonesia Kebahagiaan dan Harapan. Meskipun dikatakan dalam World Happiness Index itu kita nomor 80 misalnya. Tapi kan tetap ya kita harus berharap gitu ya. Kalau kita nonton sebuah film itu kan dinyatakan kamu boleh kehilangan segalanya, tapi nggak boleh kehilangan harapan kan gitu. Nah itu kalau kaitannya sama entahlah ini konteksnya ya, di konteksnya sama pemerintahan yang baru, misal Pak Prabowo, ya pasti masih ada harapan untuk itu, untuk menuju kepada kebahagiaan yang sempurna ya. Tidak hanya batin saja yang merasa bahagia, tapi juga materialnya dicukupi kan gitu. Nah gitu Pak. Pak Rahmat, kita harus break dulu untuk barang minum sebentar, Pak Rahmat biar lebih rileks nanti untuk sesi kedua. Sahabat Posko, kita break sebentar, kita akan ketemu atau berlanjut di sesi kedua setelah break. Malang Posko Media merupakan sebuah media massa terbesar di Malang Raya yang menyajikan berita teraktual dan informatif yang terjadi di Malang Raya. Malang Posko Media hadir memberi sentuhan milenial di wajah koran dengan desain yang menarik. Hadir dengan berita-berita aktual untuk pembaca setia. Menyajikan informasi berita terhangat di halaman utama, rubrik penulis opini di New Idea, informasi dunia pendidikan, informasi dunia bisnis, serta info menarik di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Tak tertinggal berita olahraga dalam rubrik Arema Sport, berita nasional dalam Indonesia 1, halaman kriminal Turn Back Crime, serta berita yang terjadi di Kota Malang. Malang Posko Media juga hadir dalam bentuk digital yang membawahi konten-konten anak muda dengan berbagai program yang dibuat interaktif. malangposkomedia.id menyajikan berita online Malang Raya yang dikelola profesional, peta kuliner dan promo hotel, hingga informasi kecantikan di Malang Raya yang tersaji dalam program Enak-Enak Malang Posko Media. Video berita viral yang dikemas dalam YouTube Malang Posko Media, program Bincang Asik dan Malang Posko Media Podcast dengan tamu nasional dan juga lokal yang membahas tema asik di setiap episodenya. Tak hanya memberikan berita, kami juga hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai event seperti guru menulis hingga diklat jurnalistik kepada mahasiswa dan profesi lainnya, serta berbagi makanan gratis untuk masjid-masjid sekitar dalam program Jumat Barokah. Malang Posko Media juga telah menjalin kerjasama dengan menyebarkan pemberitaan yang positif dengan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintahan, instansi pendidikan, perbankan, dan pengusaha besar di Malang Raya. Kami, Malang Posko Media, tak akan pernah padam, membawa semangat baru dengan wajah baru sebagai bentuk bahwa kami selalu bertumbuh dan berinovasi dengan perkembangan zaman untuk menembus menjadi media nomor 1 di Malang Raya. Sahabat Posko, kita kembali ke Idea Clubs, masih berbincang dengan tulisan Dr. Rahmat Hakim MMA, Indonesia Kebahagiaan dan Harapan. Tadi Pak Rahmat menyebut, meskipun kehilangan segala-galanya, tapi jangan kehilangan harapan. Nah, kita punya sudah presiden baru, Pak Prabowo Subianto, ya kan, dengan wakil presiden Mas Raka, ya kan, Gibran Raka Buming Raka, ya kan, wapres yang baru, presiden yang baru, ya kan. Nah, ini kita kaitkan dengan tulisan Pak Rahmat yang berbicara soal survei dari
Rice Dahlia's Great Power Index dan juga World Happiness, yang itu agak bertentangan sih. Dari yang satu sisi menyebut Indonesia negara nomor 2 paling bahagia, tapi yang World Happiness ternyata ranking Indonesia masih berada di 80 dari 143 negara. Pak Rahmat, saya baca di ini dari laporan yang sama terkait kebahagiaan anak muda di bawah usia 30 tahun, generasi milenial dan juga Gen Z sepanjang 2021 hingga 2023 dari 140 negara, Indonesia masih nomor 75. Ya kan? Dari 143. Ya, dari 143. Masih kalah dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, ya kan? Ya, terus untuk kategori kebahagiaan penduduk dewasa juga 60 tahun ke atas, Indonesia juga masih berada di peringkat ke-79 dari 140. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, jadi di survei itu juga menarik, Pak Halim ya. Jadi berusaha untuk memetakan, kebahagiaan pada generasi milenial, generasi Z sama generasi yang atasnya. Ternyata ya memang tidak jauh beda. Secara rata-rata kan memang nomor 80 dari 143 negara. Tapi kalau di breakdown kepada per generasi, itu ada yang 75, ada yang 79 kan begitu. Nah, kenapa kok begitu? Ya indikatornya tetap, Pak Halim ya. Indikatornya adalah berkenaan dengan apa? Dengan tadi secara kuantitatif itu tadi ya. Jadi pendapatan. Nah, maka saya tanya iseng, Pak Halim ya, di kelas saya itu sekitar jumlahnya 30 orang. Mahasiswa. Saya tanya, apa yang paling kamu takutkan? Itu langsung nyeletuk, nggak ada uang. Ya berarti kan kaitannya sama itu tadi, Pak Anu, PDB, pendapatan. Kalau PDB kan pendapatan negara. Kalau itu di kelas saya survei pendapatan orang, berarti orang itu yang pertama takut nggak punya uang. Ini untuk generasi Z dan generasi milenial. Satu. Tapi di sisi lain gaya hidup mereka ya nggak sama dengan yang generasi yang sebelumnya gitu ya. Nugas ke kafe dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu takutkan? Takut kehilangan. Itu kaitannya sama anxiety, Pak. Anxiety itu kan berarti ketakutan yang berlebih. Karena kenapa? Ya karena dikit-dikit kan mereka searching, Pak. Takut sakit kepala dikit searching, itu macam-macam kan. Jadi mendiagnosa sendiri. Jadi nggak bertanya kepada kalau kita dulu aku nang rumah sakit, akhirnya kan kita agak lebih tenang. Tetapi sekarang dengan banyaknya platform, banyaknya terbukanya akses itu, jadi banyak mengakibatkan ketakutan yang berlebih mungkin ya. Kalau dilihat dari sisi kebebasan, dia nggak merasa bebas karena kenapa? Terlalu banyak informasi gitu ya. Kemudian demokrasi kaitannya ya sama tadi itu keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Kalau generasi yang di atasnya ya, generasi kita sering menyebut generasi kolonial, ya itu pasti lebih konkretnya ke situ, Pak. Jadi PDB, kemudian kalau kita melihat demokrasi, kemudian persepsi tentang korupsi apalagi ya. Karena ada pepatah Jawa itu kan maling bakal kelangan kan gitu. Nah, itu kan mungkin kita hanya sekedar percaya itu saja. Tapi kenyataannya faktanya tambah banyak, Pak. Jadi nggak takut lagi untuk nyolong kan gitu. Korupsi itu maksudnya. Kalau dulu filosofi Jawanya kan begitu. Jadi sing nyolongan bakal kehilangan, maka orang tuh nggak berani untuk mencuri karena takut akan kehilangan. Tapi sekarang mungkin ramalan yang lain ya, yang gak edan gak kumanan kan gitu ya. Kalau nggak ikut sekalian ya nggak bakal dapat ya gitu. Karena semuanya begitu mungkin itu juga. Oke. Pak Rahmat, menarik ini kalau bicara soal tadi itu ya. Tadi yang Pak Rahmat sampaikan tadi bahwa ada takut kehilangan sekarang ini. Nah, kalau dikaitkan dengan yang survei yang Rice Dahlia's itu, ada salah satu item yang itu juga tingkat persentase bunuh diri per 100.000 penduduk, ya kan. Nah, itu juga mungkin bisa dikaitkan juga dengan orang sekarang, ya kan, itu kadang-kadang mendiagnosa sendiri dengan itu, terus kemudian bukan ke psikolog, tapi kemudian larinya memberikan keputusan sendiri akhirnya. Nah, itu kaitannya dengan
faktanya kita sering kali mendengar ada itu bunuh diri, tapi di dalam survei itu 100.000 itu terus berapa yang bunuh diri? Jadi ini menarik ya Pak Halim, saya cari di sini ada sebuah data yang berkenaan dengan bunuh diri. Ini dari Inter Association for Suicide Preservation, artinya orang yang terindikasi bunuh diri. Ternyata di situ tertulis bahwasanya 703.000 orang itu meninggal tiap tahun. 703.000 orang meninggal per tahun ya. Dunia ini ya? Iya di dunia. 77%-nya itu terjadi memang di kelas di negara yang pendapatannya rendah dan menengah. 77% dari 703.000 itu. Nah, pertanyaannya sekarang di mana Indonesia? Nah, minimal kita ambil aja ya 10 nomor 10 lah ya. Ini saya kutipkan misal menurut World Health Organization, jadi Organisasi Kesehatan Dunia, ternyata dari 10 list negara itu Pak Halim ya, Indonesia nggak termasuk. Nah, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar jumlah di mana orang bunuh diri banyak. Justru yang mengejutkan di sini Pak Halim ya, di sini yang mengejutkan ada negara maju. Ya, contohnya Korea Selatan, itu nomor 4, ya dengan ranking 28,3 per 100.000 orang. Jadi 28,3% itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Kemudian yang ke-9 ini ranking 9 Rusia Pak. Rusia kita tahu adidaya yang baru gitu ya. Ternyata rankingnya 25,1% per 100.000 orang itu tingkat bunuh dirinya. Nah kalau dilihat dari sini Amerika di bawah 10%, di bawah nomor 10 masih di bawah. Nah, masih di bawah. Maka dari itu ya wajar kalau nomor 1 siapa? Yang nomor 1 ini Lesotho, saya nggak tahu ini negara mana. Negara mana? Nah, negara kayak ini ya, kemarin musuhnya apa? Musuhnya Indonesia yang waktu yang sepak bola itu 17 itu loh, apa itu kemarin? Kepulauan apa itu kemarin? Kita baru tahu gitu ya. Marina ya. Marina. Nah, itu memang mayoritas adalah negara menengah ke bawah. Cuman Indonesia tidak termasuk karena ya itu tadi karena mungkin ada sebuah pepatah kan rezeki wis ono yang ngatur ya. Mungkin itu yang menyebabkan kita agak menahan diri sejenak ya, walaupun memang fenomenanya banyak terutama generasi Z yang banyak kasus kita lihat, cuman ternyata dia tidak sampai menjadikan kita ada di peringkat 10 besar untuk tingkat bunuh diri di dunia. Ya. Oke. Pak Rahmat, ini menarik. Terus kemudian bagaimana upaya? Artinya dari sisi 2 survei tadi itu, baik itu subjektif maupun kuantitatif, mengembalikan atau paling tidak menabur atau mengobarkan harapan masing-masing kita warga Indonesia itu untuk kemudian bisa lebih bahagia, baik itu secara substantif maupun kualitatif. Bisa dilihat dari banyak hal ya Pak Halim ya. Misal antar sesama masyarakat ini belum masuk pemerintah, yaitu tadi di survei tadi kan disebutkan kenapa kita nomor 2 ternyata ada dukungan sosial. Nah, jadi dukungan sosial baik itu keluarga, kemudian lingkaran sekitar teman itu kan yang menguatkan. Maka relevan sih sebenarnya kalau sekarang itu digiatkan anti bullying itu. Anti bullying karena orang mengatakan generasi sekarang itu strawberry generation gitu ya. Jadi lebih bahasanya lebih lembut, lebih lembek dan lain sebagainya, sehingga nggak sama dengan orang dulu. Misal orang dulu di EC diapain itu kan harus kuat dengan sendiri ya. Tapi kalau sekarang beda mungkin generasinya. Maka kata Ibnu Khaldun itu kan al-insan abna'uz zaman gitu ya. Jadi setiap orang itu adalah anak dari generasinya atau dari zamannya. Nah, sekarang zamannya begini berarti harus berubah. Maka anti bullying itu penting atau dukungan sosial. Minimal kita selalu menggunakan kata yang positif ya terhadap apa yang terjadi pada seseorang ya. Contohnya saja misal kalau saya pengajar, anak kalau jarang kuliah itu kemudian kuliah, kita nggak boleh bilang tumben kamu kuliah, kan nggak begitu. Kalau dulu mungkin masih bisa, tapi sekarang orang kuliah yang rajin itu kan lebih
lebih apa ya, lebih menggembirakan dan mendukung gitu daripada dibilangin tumben kuliah besok nggak kuliah lagi Pak Alim gitu. Itu pertama yang antar sesama. Kemudian dari sisi yang berwenang ya, mungkin pemerintah dan lain sebagainya, itu memang perlu digerakkan untuk apa? Untuk peningkatan literasi dan pendampingan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Ya, kesehatan mental, karena ya itu tadi ada anxiety, kemudian dampak COVID banyak ya. Kadang kan orang itu sedih kan gara-gara apa? Pertama ya motivasinya dulu kan berkurang. Kemudian sekitarnya suka membuli, akhirnya kan ya kena. Saya tidak berharga sama sekali gitu ya. Saya nggak ada gunanya dan lain sebagainya. Itu kan seringkali begitu. Maka perlu ada penggalaan dari yang berwenang atau pemerintah untuk peningkatan literasi kesehatan mental. Misal kalau saya sudah merasa begini, apa yang harus saya lakukan? Misalkan gitu, itu kan penting ya, pendampingan, langkah-langkah ya, misalnya langkah-langkah. Kalau seseorang sudah mulai kayak gini, harus apa? Kalau orang-orang sudah ada kayak gini harus apa? Itu kan penting ya, terutama untuk generasi milenial sekarang. Syukur-syukur itu kalau ada videonya Pak, itu keren itu ya. Karena sekarang generasi visual kan. Apa yang kamu lakukan ketika sudah begini misalnya? Apa yang kamu lakukan ketika sudah begini itu penting untuk itu. Oke. Berarti ini yang paling harus dilakukan adalah bagaimana membikin mental generasi sekarang ini ya kan, ya lebih kuat lagi dengan kondisi kan, kondisi ya. Artinya karena itu tadi jenengan bilang bahwa tolak ukur ketika ditanya apa yang paling kamu takutkan, tidak punya uang. Tidak punya uang. Ya kan? Nah, kalau tidak punya uang berarti tidak bahagia. Kalau tidak bahagia maka larinya ke yang kalau mentalnya nggak sehat, maka larinya ke Soekarno-Hatta. Itu kan ya. Mau dibentengi model apapun dipagari, tapi kalau sudah ada niat ya susah juga ya. Betul. Tapi yang menarik tadi yang Pak Rahmat bilang, berarti yang fokusnya sekarang itu adalah diperbanyak literasi kesehatan mental selain literasi keuangan berarti. Betul. Kalau literasi keuangan itu kan gampang Pak. Kalau kita punya uang tuh kan cara cerdas untuk mengatur uang kan enak Pak. Masalahnya kalau nggak ada uang apa yang mau diatur Pak? Itu kan. Yang mau saya tanyakan itu. Kalau nggak ada uang apa yang mau diatur? Apalagi kapan hari saya mengundang narasumberku Rahmat juga yang boleh kalau membeli barang itu asal itu menjadi kebutuhan dan sudah ada dana darurat. Kalau nggak punya dana darurat ngapain memaksakan memberi barang yang hanya sesaat kan? Betul. Menarik. Bahwa ternyata tapi di sisi lain kalau kita lihat TikTok dan lain sebagainya, ada konten-konten yang kadang-kadang juga bisa bikin kita bahagia. Ternyata mencari kebahagiaan itu mudah. Tidak punya uang juga bisa bahagia, tidak punya istilahnya ya sesuatu yang dibanggakan juga, atau apalah istilahnya yang sekarang itu kan butuh validasi atau orang-orang sekarang itu kan itu. Kalau nggak diakui, nggak dianggap kaya, nggak dianggap punya ini, kemudian stres dan sebagainya, terus kemudian memaksakan gitu kan. Pak Rahmat mungkin ada statement atau untuk closing ya kan dari perbincangan kita tentang kebahagiaan dan harapan, terutama untuk generasi sekarang ini dan juga masyarakat umum. Sahabat terima kasih Pak Halim. Sebagai akhir ya, jadi berdasarkan survei tadi, kita melihat Indonesia kebahagiaan dan harapan ya. Ada 2 survei yang berlatar belakang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Yang pertama menempatkan kita sebagai peringkat kedua negara yang paling bahagia dunia, sementara survei dari World Happiness Report menyatakan kita ada di angka 80 dari 143 negara. Apa yang harus kita lakukan? Ya memang kita harus memahami bahwasanya diri kita itu terdiri dari jasmani dan rohani. Mungkin rohani kita sudah cukup, kita merasa cukup, itu penting. Tetapi jasmani juga kita harus diupayakan, kan begitu ya. Maka dari itu, itulah kebahagiaan yang kunci. Tapi yang paling penting adalah
orang yang bahagia itu adalah yang tidak pernah kehilangan harapan. Ya, maka kalau begitu kita boleh kehilangan segalanya, tapi asal masih ada harapan. Ya, maka dalam konteks ini lagi-lagi agama itu relevan di sini ya, walatai asumir rauhillah gitu ya. Jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya menarik Pak Alim, saya baca buku yang judulnya adalah Grit ya, itu warna oranye itu. Saya lupa penulisnya siapa. Intinya di situ apa? Banyak orang yang punya potensi, banyak orang yang pandai. Tapi siapakah yang paling bertahan? Yang paling bertahan itu adalah mereka yang tabah. Mereka yang tabah, yang punya passion, yang punya visi ke depan. Saya nggak boleh balik ke belakang. Tetap saya harus ke depan. Nah, itulah orang yang sukses. Kenapa? Karena dia punya grit, punya ketabahan untuk menjalani baik buruknya nasib kehidupan. Okay. Nah, sekarang itu banyak orang pintar, Pak. Sekarang banyak orang pandai, tapi jarang orang yang punya ketabahan dalam hidup. Yang kalau dalam rukun iman itu kan iman kepada Allah baik dan buruknya takdir. Nah, itu kan begitu. Jadi itulah inti dari segalanya. Dan satu hal lagi, ternyata saya cari-cari, kata Aristoteles menyatakan orang itu belum bahagia kalau dia masih mencari kebahagiaan. Oke. Kenapa kok seperti itu? Karena bahagia itu adalah akibat, bukan sebab. Nah, sebab apa? Sebab kita itu berbuat sesuatu yang melampaui diri kita. Contoh, kita meniatkan segala sesuatu itu untuk keluarga, untuk orang di sekitar kita. Itulah yang mengakibatkan kita itu bahagia. Karena itu kita melakukan sebab, maka kita akan bahagia. Maka kata Aristoteles, orang yang mencari kebahagiaan sebenarnya belum bahagia karena kebahagiaan itu adalah akibat. Bukan sebab. Nah, mungkin itu Pak. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Menarik sekali. Kita serasa khutbah Jumat. Tapi iya, karena memang materinya menarik. Saya juga akan menjadi energi positif. Mudah-mudahan Mas Slamet juga Mas Rehan ini, Mas Dana tadi harusnya juga hadir. Kita ngomongin soal kebahagiaan, kita jadi lebih bergairah. Energi kita jadi positif. Kita boleh kehilangan segala-galanya asal jangan kehilangan harapan. Itu salah satu item juga. Kalau yang mengungkit filosof Aristoteles tadi menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati yang sedikit, iya kan? Atau bahkan ungkapan kondang Ronggo Warsito, sugi tanpa bondo, perasaan merasa cukup meskipun di tengah keterbatasan, perasaan merasa cukup di tengah keterbatasan. Dan sebagai closing, tadi Pak Rahmat juga menyebut bahwa grit, salah satu kunci bahagia adalah tabah. Nah, tabah itu berarti melebihi dari sabar. Ya, sabar, tapi ada tingkatan yang lebih, bahwa ketabahan, konsistensi kita terhadap satu pekerjaan misalnya, atau satu program, atau satu kegiatan yang itu harus tetap menatap ke depan. Selalu kita menebarkan energi positif, terus mengobarkan harapan baru demi masa depan Indonesia yang lebih bahagia dan lebih maju. Termasuk perusahaan kita, Malang Pusku Media for the Best. Ikuti selengkapnya di channel YouTube Malang Pusku Media. Kita tutup. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.